بسم الله الرحمن الرحيم ويحرم الصيام خمسة أيام العيدان وأيام تشريق الثلاثة ويكره صوم يوم الشك يوم الشك إلى أن يوافق عادته له أن يوافق عادته له عادة له. طيب الآن ذكر الشيخ القاضي أبي شجاع الأصفهاني الصيام غير المشروع. Asyam ghairi al-masyru'. Nah, sekarang beliau menyebutkan ya jenis-jenis puasa yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Saya menulis satu buku puasa ya. Saya menulis satu buku ya, akhwat, judulnya Fikih Puasa. Jadi saya menulis sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, buku tentang fikih puasa dan membagi jenis puasa menjadi 2. Ya, membagi jenis puasa menjadi 2. Jadi saya membagi buku puasa menjadi kitab fikih puasa menjadi 2 jenis ya. Pertama adalah as-shaumul masyru' dan yang kedua as-shaumu ghairil masyru'. Puasa yang disyariatkan dan puasa yang tidak disyariatkan. Nah, itu saya sudah ada satu buku belum diterbitkan oleh Rumah Fikih, ini masih pribadi. Namun kalau kalian ingin membaca ya akhwat, kalau ingin membaca, saya sudah menulisnya dalam bentuk PDF, nanti bisa di-download di internet, ya, tentang jenis-jenis puasa. Nah, ini mungkin kita skip dulu ya untuk fikih ini tadhib. Ini kalau kalian ingin membaca nih ya, nanti download di sini nih. Kalian download di website rumahfikih.com ya, tentang fikih puasa. Ini saya tampilkan website dan tempat downloadnya. Itu bisa di-download tapi bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Jenis-jenis puasa dari sisi disyariatkannya atau tidak disyariatkannya. Nah, aduh. Sudah tampil ya, Fat? Website-nya? Sudah Ustaz. Sini nih kalian tulis Rumah Fikih ya, rumahfikih.com. rumahfikih.com ya. Nah, terus nanti kalian buka di sini buku. Ya, di halamannya buku ya. Terus nanti ada pilihan nih, ada buku free PDF, ada buku cetak berbayar. Kalau free PDF itu berarti bisa di-download gratis ya, dalam bentuk PDF. Tapi kalau buku cetak berbayar ini memang yang dijual belikan, yang diterbitkan oleh Rumah Fikih ya. Nah, saya sebenarnya sudah menulis buku fikih puasa tapi belum diterbitkan di sini. Saya terbitkan belum? Kayaknya belum diterbitkan oleh Rumah Fikih. Apa nomor? Nah, kayaknya belum ya. Oh ya, belum ada fikih puasa. Berarti nanti kalian download yang PDF gratis. Nah, cari di sini buku, cari penulis ya. Nah, dari penulis cari nama saya, Ansori. Nah, ini. Jadi saya di sini menulis ada 28 judul ya. Ada 28 judul buku yang bisa di-download PDF. Nah, kalian cari di sini nanti, nah ini masalah puasa. Ini ada pembatal puasa Ramadan dari konsekuensinya, tapi di sini nih puasa yang masyru' dan tidak masyru'. Ya, puasa yang masyru' dan tidak masyru'. Nah, ini download di sini nanti, free download PDF. Nah, ini bukunya 68 halaman. Ya.
Nah, di dalam buku ini saya membagi fikih puasa itu menjadi dua. Ada puasa yang masyru', ada puasa yang tidak masyru'. Ya. Nah, puasa yang masyru' itu ada dua jenis. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah. Kalau puasa yang hukumnya wajib, ya jelas ada puasa Ramadan yang sudah kita bahas main ya. Puasa Ramadan yang wajib karena waktu, lalu puasa yang wajib karena sebab lainnya. Qada Ramadan, nazar, dan kafarah. Ya. Kafarah ada 4 jenis. Kemudian kalau puasa yang tidak masyru', puasa yang tidak disyariatkan, itu ada dua. Ada puasa yang haram, ada puasa yang makruh. Nah, puasa yang haram itu artinya apa? Kalau kita puasa di waktu yang haram, bukan pahala yang malah kita dapat, tapi dosa. Tapi kalau puasa di waktu yang makruh, ya kita tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala, gitu ya. Nah, itu bedanya nih ya, Fat. Jadi beda antara puasa haram dengan puasa makruh. Kalau puasa haram, itu dosa malah dilakukan. Tapi kalau makruh, puasanya tetap, puasanya sia-sia, tidak ada pahala, tapi tidak sampai menimbulkan dosa. Gitu ya. Nah, itu puasa yang hukumnya makruh. Nah, ini yang dimaksud dengan jenis puasa yang tidak masyru'. Nah, tadi Syekh Al-Qadhi bin Syuja' Al-Asfahani yang menyebutkan ada puasa syak. Ya, ini puasa syak itu sebenarnya puasa yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Nah, tapi ada beberapa jenis puasa yang hukumnya makruh. Puasa khusus hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Ada puasa hari Nairus dan Makrojan, puasa Wisol, puasa Dahar. Nah, ini puasa-puasa yang nanti kalian download saja. Ini isinya bisa kalian baca sebagai tambah referensi. Ya. Berbahasa Indonesia, download. Dan ini sebenarnya nggak usah dicetak ya. Itu buku-buku yang cocok untuk dibaca di HP. Memang dikondisikan ini buku-buku PDF ini untuk enak dibaca di HP, khususnya yang 5 inci. Ya, jadi itu memang untuk Android lah, HP Android ataupun HP yang lain. Ini bukan untuk dicetak. Kalau mau dicetak ya buku-buku yang ini buku-buku yang berbayar. Nah, ini buku-buku yang berbayar nih yang dijual. Baik, nah ini sebagai tambahan informasi terkait dengan kalian nanti download saja ya. Tahu ya, saya download tadi ya. Buka Rumah Fikih, buku cari tentang fikih puasa. Kalau kalian misalnya lupa caranya, di sini aja nih, cari ya. Jadi buku, kemudian di sini cari. Ada tempat cari ya. Cari buku PDF wakaf. Di sini tulis misalnya puasa. Nah, ini keluar nih beberapa judul tentang puasa. Itu tulisan teman-teman saya terkait dengan puasa juga ada. Nah, di sini cari tulisan tentang puasa antara yang masyru' dan tidak masyru'. Ya, lalu download. Nah, ini cara untuk mencarinya mudah. Baik. Habtuna ya Afwan? Fahimna, Nah, itu tambahan untuk jenis-jenis puasa tadi ya. Sekarang narji ila kitab at-tadhib. Narji ila kitab at-tadhib lil Qadhi bin Syuja' Al-Asfahani. Ya, qala wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Ya, haram untuk berpuasa di 5 hari. Maksudnya adalah haram yang bisa menimbulkan dosa, ya. Jadi puasa yang malah menimbulkan dosa. 5 hari itu apa? Yang pertama al-Aidani, 2 hari Aid. Ya, 2 hari di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu tanggal 1 Syawal dan tanggal tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Saya tanya ya, Afwan. Haramnya itu tanggal 1. Kalau tanggal 2 haram nggak? Tanggal 2 Syawal haram nggak? Enggak, Ustaz. Ustaz. Tapi kalender masih merah itu. Iya kan kalender Indonesia. Kalender libur. Jadi yang haram itu cuma tanggal 1 ya. Jadi kalau tanggal 2-nya sudah mau mulai puasa Syawal boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi dengan catatan hati-hati ya, jangan sampai terjadi perkiraan itu masih tanggal 1. Nah, tapi yang jadi persoalan tuh begini, yang jadi persoalan adalah kalau ada perdebatan ya, kapan tanggal 1 Syawalnya, nah itu yang jadi masalah. Karena kan ya sama seperti awal Ramadan, kadang 1 Syawal juga diperselisihkan gitu kan. Nah, ada beberapa organisasi Islam di Indonesia khususnya, yang kadang sholat Idul Fitrinya bisa 2 kali gitu ya. Nah, jadi ya kalau misalnya 1
terjadi perbedaan seperti ini, ya kalau untuk kita berhati-hati sebaiknya cari hari yang sudah disepakati, bukan tanggal 1 Syawal, ya, agar kita tidak jatuh kepada puasa yang dilarang. Al-Aidani, mad dalil ala tahrim as-siyam fi hadainil ayamain fi hadainil yaumain. Rawah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Dilarang atau Rasul melarang puasa 2 hari, yaumul adha wa yaumil adha wa yaumil fitri. Kadzalika rawahul Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hari pertama adalah Idul Fitri, hari kedua adalah Idul Adha, ya. Kemudian hari ketiga, keempat dan yang kelima, adalah ayyamut tasyriqit tsalatsah, 3 hari di hari tasyrik, ya. Rawah Muslim an Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus bin al-Hadatsan ayyamat tasyrik fanada. Nabi SAW pernah memerintahkan 2 sahabatnya, yaitu Ka'ab bin Malik dan Aus ibn al-Hadatsan, untuk menyeru kepada orang-orang annahu la yadkhulul janna illa mu'minun. Tidaklah masuk surga kecuali orang beriman. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Dan hari di mana orang-orang melakukan mabit di Mina adalah hari makan dan minum. Nah, jadi kalau dalam aktivitas haji, ya akhwat, ya, dalam aktivitas haji itu ketika seorang muslim sudah menyelesaikan tahallul di tanggal 10 Dzulhijjah, ini kalau yang sudah berangkat haji misalnya, tahallul itu kan tanggal 10 Dzulhijjah, dia sudah melepas baju ihramnya dan seterusnya, maka ada kewajiban setelah tahallul yang namanya mabit. Nah, mabitnya itu di Mina, sekaligus nanti melempar jamarot. Ada jamarot kubro, sugro, wusto gitu ya. Itu di Mina selama 3 hari. Mabit di wilayah namanya Mina. Nah, mabit di Mina itu dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Nah, di situ Rasulullah melarang, ya, di situ Rasulullah melarang orang-orang untuk berpuasa. Jadi puasanya disebut puasa ayyamut tasyrik, larangannya adalah larangan puasa pada ayyamut tasyrik, ya. Baik. Wa rawa Abu Dawud an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala fa hadhil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Qala Malikun wa hiya ayyamut tasyrik. Nah, yang dimaksud dengan hari-hari Mina tadi, yang 3 hari Rasulullah perintahkan untuk kita tidak boleh puasa, kata Imam Malik adalah ayyamut tasyrik, hari tasyrik, ya. Wasu'al ya akhwat, nah ini ada tambahan masalah nih. Kalau hari tasyrik itu haram untuk kita puasa, kan di tanggal 13 itu adalah ayyamul bid. Betul nggak? Tanggal 13 itu kan ayyamul bid kan, disunahkan untuk puasa. Nah, ini gimana nih? Kalau ada orang yang punya kebiasaan puasa ayyamul bid, itu kalau di bulan Dzulhijjah ayyamul bidnya gimana? Boleh. Enggak puasa, Ustaz. Enggak boleh, Ustaz. Baik, pertama begini ya akhwat. Pertama begini. Sebenarnya kesunahan puasa itu selama 3 hari setiap bulan tidak wajib ya dibatasi pada hari-hari bid saja. Jadi kalau kalian misalnya punya kebiasaan puasa 3 hari, ya. Puasa 3 hari nih punya kebiasaan. Rasul anjurkan setiap bulannya kita puasa 3 hari seperti yang dikatakan kepada Abu Dzar. Nah, puasa 3 hari itu boleh kita misalnya pisah-pisah. Pekan pertama 1 hari, pekan kedua 1 hari, pekan ketiga 1 hari, boleh. Atau 3 hari di akhir misalnya, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi memang afdolnya memilih 3 hari saat bulan dalam kondisi sempurna, bulan Badar, bulan purnama. Maka memilih 3 hari saat bulan sempurna itulah yang kemudian dikenal dengan ayyamul bid, yaitu hari-hari di mana malam harinya cukup terang gitu ya. Itu disebut ayyamul bid. Tapi sebenarnya tidak mesti di ayyamul bid. Kalaupun misalnya kita nggak bisa, misalnya gini, wah saya udah kelewatan nih puasa ayyamul bid cuma dapat 1 hari, boleh nggak 2 harinya di hari yang lain? Boleh, nggak apa-apa. Tapi memang tidak disebut ayyamul bid karena memang waktunya kan bukan ayyamul bid gitu ya. Tapi boleh itu dilakukan. Yang penting 3 hari setiap bulannya, ya. Nah, atas dasar ini maka ada sebagian fatwa ulama, saya lupa namanya siapa ya, kalau tidak salah Imam Zakaria Al-Ansari kalau tidak salah ya, memfatwakan untuk bulan Dzulhijjah, puasa ayyamul bidnya yang tanggal 13 diganti tanggal 16. Nah,
jadi Ayyamul Bidnya itu tanggal 14, 15, dan 16. Karena tanggal 16 juga masih bid, masih terang itu bulan purnama ya. Nah, jadi khusus untuk bulan Dzulhijjah, kalau ingin mencari waktu yang paling utama berpuasa Ayyamul Bid 14, 15, dan 16 ya. Tapi kalau misalnya nggak puasa gimana? Karena daging kurbannya masih banyak. Ya, nggak apa-apa, Ayyamul Bid hukumnya sunnah, nggak wajib gitu ya. Jadi kalau memang mau makan daging kurban aja makan aja dulu ya, nggak mesti puasa gitu ya. Ayyamul Bid kan hukumnya sunnah, meninggalkan sunnah nggak masalah. Nanti ganti misalnya di akhir bulan Dzulhijjah boleh, nggak apa-apa. Diganti akhir bulan Dzulhijjah ya. Baik, makanya 3 hari Ayyamut Tasyrik itu ya kita haram untuk berpuasa karena itu hari untuk memakan ya makanan minum, khususnya makan daging kurban. Karena sunnah makan daging kurban itu ya, bagi kita yang berkurban ataupun kita yang mendapatkan daging kurban meskipun bukan yang berkurban tetap disunnahkan. Baik, itu ya akhwat ya. Jadi Ayyamut Tasyrik ini hukumnya haram berpuasa. Namun ya akhwat, ada sebagian ulama yang berpendapat dikecualikan untuk di 3 hari tasyrik ini boleh berpuasa bagi mereka yang punya kewajiban dam, tapi dia tidak punya kambing untuk disembelih. Maka penggantinya adalah puasa selama 10 hari. Ya, dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya, qasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jadi orang yang punya kewajiban dam, misalnya dia melakukan kesalahan saat beribadah haji, misalnya dia saat ibadah haji menggaruk kepala misalnya ya tanpa dalam kondisi sakit, kemudian rontok rambutnya ya. Intinya dia melakukan pelanggaran haji lah ya, tapi tidak sampai membatalkan ibadah haji. Kewajibannya kan adalah membayar dam ya, atau meninggalkan wajib haji, maka kewajibannya membayar dam. Tapi ketika dia membayar dam misalnya dia tidak punya uang, atau gini lah, nggak usah kewajiban lah. Umat Islam Indonesia itu pasti bayar dam umumnya. Umat Islam Indonesia kalau berangkat haji pasti bayar dam. Kenapa mereka pasti bayar dam? Karena umumnya melakukan haji tamattu ya. Dan haji tamattu itu konsekuensinya harus membayar dam ya. Tapi bisa jadi misalnya ada sebagian orang ya tidak disiapkan damnya itu, tidak disiapkan kambing yang disembelih. Ya sudah, maka penggantinya adalah berpuasa selama 10 hari. Nah, berpuasa 10 hari ini bagaimana ketentuannya? 3 hari saat masih di tanah haram, ya, 3 hari saat masih di Mekah, dan 7 hari nanti saat kembali ke negerinya. Nah, ketika dia puasa 3 hari di tanah haram ini, ada sebagian ulama berpendapat boleh dilakukan pada hari tasyrik. Ya, khususnya bagi mereka yang mungkin nanti akan pulangnya itu di waktu yang istilahnya di nafar awal atau di kuartal pertama dia harus pulang cepat. Ya, maka bisa saja waktunya sangat sempit sekali untuk dia berpuasa di tanah haram yang 3 hari ini. Maka boleh dia berpuasa di Ayyamut Tasyrik. Nah, ini pengecualian ya. Pengecualian boleh puasa Ayyamut Tasyrik bagi jamaah haji, khususnya jamaah haji yang dalam kondisi membayar dam dengan mengganti puasa sebanyak 10 hari, 3 hari di tanah haram. Tapi bagi yang tidak membayar dam atau kita yang misalnya tidak berangkat haji, haram untuk puasa di hari tasyrik ya. Haram untuk puasa di hari tasyrik. Baik, wa yukrahu shaumu yaumish syakki. Nah, sekarang puasa yang tidak disyariatkan tapi hukumnya makruh. Yang pertama yaumus syakki, puasa pada hari syak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hari syak? Qala Sya'al-Bugha wa huwa yaumut tsalatsina min Sya'ban alladzi yashukku fihi an-nas. Jadi yang dimaksud dengan hari puasa syak itu artinya ragu, adalah tanggal 30 Sya'ban. Jadi tanggal 30 Sya'ban yang kadang manusia ragu. Apakah itu masih di bulan hal huwa min Sya'ban am min Ramadan? Apakah itu masih di bulan Sya'ban atau sudah masuk tanggal 1 Ramadan? Ya, jadi biasanya nih ketika kita sudah di tanggal 28, tanggal 29 ya. Ketika kita sudah tanggal 29 Sya'ban, ya ketika kita sudah tanggal 29 Sya'ban, nah besoknya itu bisa jadi hilal Ramadan nggak kelihatan. Hilal Ramadan nggak kelihatan. Akhirnya ragu nih. Orang-orang ragu besok itu tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Karena yang namanya bulan itu bisa saja tanggal 29 ya. Di dalam satu bulan itu tidak mesti 30, bisa saja hanya
29 hari. Berarti setelah tanggal 29 Sya'ban, nah besoknya itu diragukan apakah tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Nah, dalam kondisi ragu seperti ini tidak boleh kemudian berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa, tapi hukumnya makruh. Karena kenapa tidak boleh ya, Akhwat? Kenapa tidak boleh berpuasa? Hah? Karena niatnya yang nggak jelas. Niatnya yang nggak jelas. Ya, karena niat puasa Ramadan itu harus jazm. Niat puasa Ramadan itu harus betul-betul itu puasa Ramadan. Kalau ragu, besok Ramadan atau Syaban, berarti kan kalau Syaban jatuhnya sunnah, kalau Ramadan jatuhnya wajib. Nah, itu kan berarti nggak jazm, nggak jelas, nggak tegas. Nah, karena ketidaktegasan niat inilah akhirnya puasa seperti ini hukumnya tidak dibolehkan. Ya, jadi harus memastikan dulu itu dapat tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Tapi lihat nih kata Syalbugha wal mu'tamad fil mazhab tahrimuhu wala yasih. Ya. Tapi malah di dalam mazhab Syafi'i pendapat yang mu'tamad nih, pendapat yang resmi. Ya, pendapat resminya mazhab Syafi'i malah mengatakan hukumnya bukan makruh tapi haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang resmi. Jadi ada dua pendapat nih ya. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang puasa Syak. Yang pertama adalah makruh, yang kedua adalah haram. Nah, namun pendapat yang resmi dan mu'tamad adalah hukumnya haram dan tidak sah puasa di hari Syak ini tadi, ya, tidak sah. Lima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ammar ibn Yasir. Rasulullah bersabda, "Man shamal yawmal ladzi yashukku fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang manusia ragu pada hari itu, apakah tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhmalu, tapi kata Syalbugha, wa yuhmalu qaulul musannif yukrah ala karahatit tahrim fayuwafiqul mu'tamad. Bisa jadi yang dimaksud oleh Imam Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani yang dikatakan yukrahu makruh itu adalah karahatut tahrim, kemakruhan yang arahnya kepada haram, gitu ya. Jadi begini ya, akhwat. Ini kalau kita belajar usul fikih, ya, para ulama itu menetapkan ada beberapa hukum, ya, ada beberapa hukum yang dia posisinya tuh samar, posisi sama. Kita kan kalau bicara hukum fikih itu kan paling tidak cuma 5 yang populer ya, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Rupanya ada hukum ya yang dia itu posisinya antara haram dan makruh. Namanya disebut makruh tahrim. Ya, posisi antara makruh dan haram namanya makruh tahrim. Nah, sedangkan makruh itu sendiri disebut dengan makruh tanzih. Disebut makruh tanzih. Nah, antara makruh dan haram itu makruh tahrim. Nah, makruh tahrim ini biasanya adalah istilah untuk menyebut suatu hukum yang para ulama masih berselisih. Ini jatuhnya kepada haram atau makruh, gitu ya. Jatuhnya kepada haram atau makruh. Maka untuk mencari titik temu ditemukanlah istilah makruh tahrim. Nah, gitu ya. Ada juga nih, akhwat, ada juga nih ya istilah yang dia antara makruh dengan mubah. Gitu ya. Ada istilah antara makruh dengan mubah. Namanya disebut khilaful aula. Jadi dia itu di satu sisi sebenarnya tidak dilarang, mubah gitu kan. Tapi di satu sisi dia ini sebaiknya tidak dilakukan. Dia tidak dilarang, tidak makruh, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Maka disebutlah istilahnya khilaful aula. Khilaful aula. Jadi khilaful aula itu posisi antara makruh dan mubah. Sebagaimana makruh tahrim itu posisinya antara makruh dan haram. Ya, makruh tahrim posisinya makruh dan haram. Maka kata Syalbugha, yang dimaksud oleh Al-Qadhi Abi Syuja dengan kata-kata makruh, kalau yang dimaksud makruh di sini adalah makruh tahrim, maka pendapat beliau sejalan dengan mazhab resminya mazhab Syafi'i yang mengharamkan puasa Syak. Ya. Tapi kalau misalnya makruh yang dimaksud adalah makruh tanzih, maka ini ya tidak tidak sejalan dengan mazhab Syafi'i yang resmi ya. Jadi itu adalah pendapat yang pendapat yang tidak resmi dalam mazhab Syafi'i. Bahkan ya akhwat, wa yahrumu aidan as-saumu fin nisfi tsani min Sya'ban. Bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya yaumus syak yang diharamkan berpuasa. Bahkan termasuk yang diharamkan adalah dari tanggal 16 Sya'ban.
Dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban itu haram dalam mazhab Syafi'i untuk puasa. Ya. Nah, baik. Apa dasarnya? 5 rawahu Abu Daud wa sahahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban yang kedua dari tanggal 16 Sya'ban, janganlah berpuasa. Wa inda Ibnu Majah idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban kedua, janganlah berpuasa sampai memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi ada larangan puasa bukan hanya Yaumus Syak saja, tapi juga dari pertengahan bulan Sya'ban. Nah, tapi ada tapinya ya, akhwat. Apa yang dimaksud dengan puasa yang dilarang ini, gitu ya? Jawabannya adalah puasa mutlak. Jadi yang dilarang itu puasa mutlak. Adapun kalau misalnya puasanya itu berkesesuaian dengan tradisi umat Islam, melakukan puasa sunnah yang ada secara khusus, maka tidak dilarang, ya. Watan tapi hurmatu shaumi yaumi syakki wa nisfi tsani min Sya'ban idza wafaqa adatan. Idza wafaqa adatan lahu aw wasala siyamu bima qabla nisfi min tsani min Sya'ban. Dan tidak dikategorikan haram kalau ya puasa itu dilakukan dengan kebiasaan dia. Misalnya begini, dia biasa puasa Senin Kamis. Kira-kira ya akhwat, saya tanya nih, kira-kira ya, dari pertengahan Sya'ban sampai menjelang Ramadan, ketemu nggak hari Senin dan Kamis? Ketemu, Ustaz. Ya ada, ya kan 15 hari kan. Malah bisa ketemu sampai 3 kali atau 4 kali puasa Senin Kamis kan. Nah, itu boleh kalau memang itu kebiasaan dia untuk puasa. Jadi tidak dilarang, ya. Atau misalnya begini, ada orang punya kebiasaan puasa Daud. Ya, pas kebetulan jadwal puasa Daudnya itu ketemu di akhir Sya'ban. Boleh, nggak apa-apa, itu nggak dilarang. Ya. Atau termasuk yang dibolehkan adalah kalau dia sudah biasa puasa Sya'ban dari awal. Karena Rasulullah itu juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi misalnya di awal-awal Sya'ban dia udah mulai puasa gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan sampai pertengahan. Nah, itu dibolehkan. Intinya adalah dibolehkan kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia dalam berpuasa. Maka boleh puasa walaupun masuk pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Ya, dasarnya apa? Rawal Bukhari wa Muslim wa lafdzullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaum yaumin wa la yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Nah, kata Nabi, janganlah ya berpuasa dulu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi jangan puasa di akhir bulan Sya'ban, 1 atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Illa, kecuali jika memang dia punya kebiasaan yasumu sauman, dia punya kebiasaan berpuasa di hari itu, fal yasumhu, boleh dia berpuasa. Jadi gini ya akhwat, misalnya ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan itu hari Jumat misalnya, atau hari Sabtu atau hari Jumat lah gitu ya, dan dia punya kebiasaan puasa hari Kamis misalnya. Jadi kalau ada kemungkinan Ramadan itu di hari Jumat dan itu masih ragu ya apakah masih di Sya'ban atau sudah masuk Ramadan, dia ingin puasa hari Kamis karena memang kebiasaannya puasa Kamis, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih, ya puasa Kamis aja jarang, puasa Senin juga jarang gitu ya, tiba-tiba mau puasa di hari Kamis di akhir Sya'ban, nah ini nggak boleh, gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi harus disyaratkan itu adalah kebiasaan dia, ya. Nah, jadi kalau tidak kebiasaan maka hukumnya tetap haram, khususnya dari pertengahan bulan Sya'ban kedua, dari tanggal 16, nah itu sudah haram untuk dia berpuasa. Kenapa? Untuk berhati-hati agar niatnya itu bukan niat yang tidak jelas gitu ya. Karena puasa Ramadan itu sah kalau niatnya jelas. Nah, sedangkan puasa syak disebut syak karena tidak jelas ya. Baik. Wasil atau sebelum wasil ada yang mau bertanya dulu ya, akhwat? Terkait dengan sunnah puasa lalu jenis-jenis puasa tadi, ada yang mau bertanya dulu? Ini Syekh Qadhi Abi Syuja belum menyebutkan puasa sunnah ya. Kita lihat dulu, kayaknya belum menyebutkan puasa sunnah. Malah nggak ada ya, nggak disebutkan puasa yang hukumnya sunnah. Baik, kita tambahkan saja, apa saja puasa yang disunnahkan? Belum ya tadi disebutkan puasa sunnah ya? Atau kemarin sudah dibahas? Pernah nggak dibahas puasa sunnah? Hah? Belum juga ya? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Di syarahnya juga nggak ada kayaknya, di syarahnya. Syarah Al-Bukhari juga nggak ada. Baik, coba sekarang kita akan bahas ya apa saja puasa yang hukumnya sunnah. Ini juga nggak ada. Baik, nanti atau mungkin di syarah kita lihat ada nggak syarah? Nggak ada juga syarah.
langsung ibadah haji. Baik, kita bahas apa saja puasa sunnah. Ya. Ada berapa ya akhwat puasa sunnah? Bingung puasa sunnah ada berapa? Banyak. Banyak. Baik. Nanti kalian bacalah tulisan saya tadi ya. Jadi gini, secara umum puasa sunnah ada 2 cuman. Ya Afifah ada 2. Jadi puasa sunnah nggak terlalu banyak, cuma 2 ya. Apa puasa sunnah itu? Yang pertama adalah saumun muqayyadun wa saumun mutlaqun. Cuma 2. Jadi puasa sunnah itu cuma 2. Pertama puasa mutlak, kedua puasa muqayyad. Ya. Puasa mutlak itu artinya adalah puasa yang memang nggak dibatasi waktunya. Tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi harinya gitu ya. Dan puasa mutlak yang tidak dibatasi waktu atau harinya ini tadi, ya hakikatnya kita dianjurkan memperbanyaknya. Ya, namanya puasa mutlak. Selama hari di mana kita berpuasa itu tidak diharamkan. Ya, selama tidak diharamkan. Jadi misalnya begini, saya mau puasa di bulan Rabiul Awal, puasa mutlak. Boleh nggak? Boleh nggak puasa di bulan Rabiul Awal? Mutlak aja di hari Selasa misalnya, boleh nggak? Hah? Ya, Fat, boleh nggak puasa hari Selasa di bulan Rabiul Awal? Boleh, Ustaz. Boleh. Ada anjurannya nggak secara khusus? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Tapi jatuhnya puasa mutlak. Dan ada larangannya nggak? Ada larangannya nggak? Nggak ada juga. Ya udah, jatuhnya puasa mutlak gitu ya. Nah, puasa mutlak ini ya akhwat, inilah yang sebenarnya banyak sekali ya tradisi-tradisi masyarakat kita yang berpuasa tapi dasarnya puasa mutlak. Dan kita jangan a priori, kita jangan langsung kemudian mengatakan oh bid'ah misalnya gitu, gara-gara nggak ada sunnahnya. Jatuhnya puasa mutlak. Contoh misalnya ya, ada tradisi di masyarakat kita namanya puasa weton. Tahu nggak puasa weton orang Jawa? Hah? Tahu nggak puasa weton? Apa puasa weton itu? Nggak tahu. Mana orang Jawa di sini? Nggak ada orang Jawa. Weton itu apa arti weton? Hah? Hari lahirnya. Hari Lahirnya gitu, Ustaz. Ada nggak tradisi masyarakat Jawa misalnya, atau bukan masyarakat Jawa lah, intinya gini, dia mau puasa di hari lahir. Pernah dengar, Ustaz. Nah kan? Nah ada sebagian orang menganggap ini bid'ah gitu kan, dengan alasan nggak ada dasarnya dari sunnah Nabi. Kita katakan begini, jangan mudah memvonis bid'ah seseorang kalau itu misalnya dikategorikan ibadah mutlak, ya, karena puasa hari lahiran itu jatuhnya puasa mutlak, silakan aja. Dan niatnya kan biasanya sebagai rasa syukur kepada Allah, bersyukur karena dikasih panjang umur, ya daripada ulang tahun tiup lilin yang nggak ada dasarnya, ya lebih baik puasa aja. Nah, itu lebih afdol ibadah gitu kan, karena bentuk syukur kepada Allah lewat puasa atau lewat sedekah mutlak dan seterusnya. Nah itu lebih baik. Nah, jadi artinya ini puasa seperti ini nggak masalah, tapi dengan syarat ya, ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Jadi yang dicari itu ya akhwat, yang dicari itu bukan dalilnya, yang dicari itu ada nggak pertentangannya dengan syariat. Ya kalau dicari dalil nggak akan ketemu dalilnya gitu ya. Dalilnya ada sih, Rasulullah itu puasa di hari Senin karena hari kelahirannya, itu ada dalilnya gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah sama dengan kita Rasulullah? Gimana dengan yang hari lahirnya hari Selasa? Sedangkan Nabi lahirnya hari Senin, kan nggak nyambung gitu ya. Ya bisa lah gitu. Tapi intinya yang namanya puasa weton itu tidak harus dicari dalilnya. Nggak harus kita ketemu ada sunnahnya dari Rasulullah, nggak harus. Karena itu ibadah mutlak. Tapi yang dicari itu adalah ada nggak unsur bertentangan dengan syariat. Ya. Nah kalau misalnya ada unsur bertentangan dengan syariat, ya haram untuk dia puasa di hari weton. Misalnya begini, saya mau puasa weton, ya misalnya saya mau puasa tanggal 1 Januari. Ya. Kebetulan saat lagi di tanggal 1 Januari, itu lagi haid. Nah, boleh nggak puasa? Jadi kalian misalnya lahir tanggal 1 Januari, pas tanggal 1 Januari haid. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Lagi haid ya. Atau misalnya begini, saya mau puasa weton, tapi saya lahirnya tanggal 1 Syawal, gimana? Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh juga, harus puasa. Gitu kan? Nah, jadi artinya puasa itu boleh, tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Dan silakan ingin puasa sunnah mutlak lainnya dengan momen-momen tertentu. Misalnya begini, nanti misalnya gini, saya mau puasa di hari di tanggal saya menikah dengan suami misalnya kan, biar untuk mengenang momen ya. Jadi puasanya pas hari pernikahan, boleh silakan, nggak apa-apa.
Atau misalnya saya ingin puasa di hari di tanggal wisuda di wisuda wisuda kuliah Likman gitu ya. Ini kan besok ada wisuda tanggal 4 Februari. Dia puasa di hari itu ya untuk tasyakuran. Itu boleh, silakan, nggak apa-apa. Nah, jadi artinya ini semua namanya puasa mutlak. Ya, istilahnya puasa mutlak. Ya. Baik. Nah, yang kedua adalah puasa muqayyad. Nah, puasa muqayyad itu artinya puasa yang memang ada waktunya, dikhususkan oleh syariat untuk kita disunahkan berpuasa. Itu muqayyad. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian menghafal ya. Saya ingin mengajak kalian menghafal puasa muqayyad. Tapi sebelumnya saya tanya ya, Pak. Puasa muqayyad itu muqayyadnya dengan bulan apa? Bulan Hijriyah atau bulan Masehi? Hijriyah Ustaz. Ya. Nah, karena itu harus hafal bulan-bulan Hijriyah. Ada yang di sini belum hafal bulan-bulan Hijriyah? Dari Muharram sampai Dzulhijjah? Ada. Ada yang belum hafal? Yang belum hafal masuk TPA lagi ya, biar hafal. Ya. Anak-anak TPA ada hafal loh itu. Kalau kalian belum hafal masalah. Ya. Jadi bulan Dzulhijjah, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah ini saya mau hafalkan ya, mau jelaskan. Tapi maaf ya akhwat, sebelum kita masuk kepada bulan-bulan Hijriah satu persatu ya, sebelum masuk kepada bulan-bulan ini, puasa sunnah yang muqayyad pun bisa kita bagi menjadi dua. Jadi untuk mudah menghafal ya, saya membagi ini bukan berarti menciptakan hal baru dalam fikih ya, hanya untuk mudah menghafal. Puasa muqayyad bisa kita bagi juga menjadi dua. Pertama adalah puasa muqayyad yang disunahkan setiap bulan. Nah, ini puasa muqayyad yang disunahkan setiap bulan Hijriyah. Ya. Dan yang kedua, puasa muqayyad yang hanya disunahkan pada bulan-bulan Hijriyah tertentu. Setiap bulan dan bulan-bulan Hijriyah tertentu. Kalau yang setiap bulan, pertama puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis itu setiap bulan nggak disunahkan, ya, Fat? Jangan, yang nggak dibedain, mau Syawal, mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah ya. Kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak ada puasa Senin Kamis. Jelas ya? Jadi jangan puasa Senin Kamis di bulan Ramadan. Ya. Itu puasanya bulan Ramadan, puasa wajib ya. Nah, jadi setiap bulan ada Senin Kamis kecuali Ramadan ya. Termasuk yang kedua, puasa sunnah yang setiap bulan ada, Ayyamul Bid. Nah, Ayyamul Bid juga setiap bulan kecuali Ramadan ya. Kecuali Ramadan. Nah, Ayyamul Bid itu setiap bulan. Apalagi ada nggak puasa sunnah setiap bulan lagi selain Senin Kamis dan Ayyamul Bid? Nggak ada ya, cukup dua ini aja ya. Nggak ada, cuma dua ini. Baik. Nah, ini dua hari. Hah? Puasa Daud, Ustaz. Oh iya, puasa Daud ya, lupa betul. Puasa Daud. Puasa Daud juga disunahkan setiap bulan. Jadi bedakan bulan tertentu, ya. Nah, itu biar mudah menghafal kalian begitu. Setiap bulan kita disunahkan paling tidak 3 jenis puasa ini. Secara khusus ya, bukan secara mutlak. Kalau secara mutlak ya silakan mau kapan saja. Tapi kalau secara khusus ada dalil khususnya dan ada fadilah khususnya, maka puasa 3 ini tadi. Senin Kamis, Ayyamul Bid dan puasa Daud, ya. Baik. Nah, sekarang mulai kita hitung per bulan. Nah, untuk puasa per bulan Hijriyah, pertama sebelum masuk bulan Muharram adalah disunnahkan memperbanyak puasa pada Ashhuril Hurum. Disunahkan memperbanyak puasa pada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini apa saja ya, Akhwat? Rasulullah mengatakan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut adalah bulan 11. Terus apa? Lagi? Bulan 12, bulan 1. 13. Bukan 13. Bulan 1, Ustaz. Oke. Kalau bulan 13 itu gaji ya, gaji ke-13 PNS. Bulan 1 ya. Bulan 11, 12, 1 ya, nggak ada bulan 13. Bulan apa aja itu yang berturut-turut ini? 11, 12, 1 ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bukan November, Desember, Januari ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini ketiga bulan ini berturut-turut kata Nabi bulan haram. Kita dianjurkan memperbanyak puasa di 3 hari ini. Di 3 bulan ini, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dianjurkan memperbanyak puasa di situ. Dan 1 bulan yang terakhir apa? Yang terpisah.
Bulan keberapa? Rajab. Bulan Rajab. Bulan Sekarang ya, Rajab. Rajab, Ustaz. bulan ini, bulan Rajab, dianjurkan kita memperbanyak puasa. Ya. Bulan yang keberapa Rajab itu? Urutannya? 7. 7. Ya. Jadi bulan 11, 12, 1, dan bulan ke-7. Dan saya ingin tegaskan ya, akhwat. Ya, ini kalian harus jadi dai-dai yang mendamaikan ya, perdebatan di antara umat Islam. Ya, mungkin kalian mengikutilah di media sosial gitu ya. Dari awal sebelum masuk bulan Rajab, itu perdebatan sudah muncul itu tentang puasa Rajab. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendoakan hadisnya, ada yang wah pokoknya macam-macam gitu ya. Padahal yang berdebat ini belum tentu puasa. Cuma debat aja gitu ya, belum tentu dia puasa gitu ya. Nah, jawabannya begini, kita damaikan perdebatan setiap tahun ini yang sebenarnya tidak produktif, malah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, bahkan kemudian bisa sampai jatuh kepada vonis ya, vonis kepada sama saudara muslim. Padahal semua ulama sepakat, puasa di bulan Rajab itu dianjurkan dan disunnahkan, nggak ada khilaf di kalangan ulama ya, puasa di bulan Rajab. Dan apa dasarnya? Cukup satu aja dasarnya, karena itu adalah bulan haram, selesai. Ya. Adapun kalau misalnya mendasarkannya kepada fadilah-fadilah khusus di bulan Rajab yang memang diperdebatkan oleh para ulama apakah hadisnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadisnya palsu gitu ya. Ya sudahlah, untuk hadis dhaif dan palsu ini nggak usah dijadikan sebagai bahan untuk kita memperdebatkan puasa Rajab. Cukuplah kesunahan puasa Rajab didasarkan kepada anjuran memperbanyak puasa di bulan haram. Nah itu aja udah cukup gitu ya. Jadi kalau ada yang ingin puasa bulan Rajab nggak boleh kita larang, wah ada dasarnya, ya ada dasarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan dalil-dalil yang palsu misalnya, ya memang ini sedikit bermasalah. Nah sebaiknya kita yang suka puasa Rajab nggak usah dasarkan kepada dalil-dalil yang palsu atau yang lemah ini tadi. Cukuplah dengan puasa yang dimuliakan karena bulan haram. Ya. Nah bagi mereka yang kemudian tidak puasa Rajab, ya nggak usah memvonis puasa Rajab sebagai puasa bid'ah, gitu ya. Jadi ya apa biarkan saja ya, bagi yang mau puasa ahlan wa sahlan itu bagus, bagi yang nggak puasa juga ya sudah, sibukkan dengan yang lain aja, nggak usah sibukkan dengan ibadah seorang muslim yang dasarnya ya. Baik, kecuali ya akhwat, kecuali kalau puasa Rajab ini sebulan penuh dia berpuasa. Nah di sini memang ada yang memakruhkan ya, para ulama sebagian memakruhkan puasa Rajab kalau sebulan penuh, itu makruh. Alasannya karena itu adalah bulan yang bulan yang dimuliakan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah itu memuliakan dan mengisi bulan Rajab itu dengan hari raya, karena itu hari raya mereka. Makanya Imam Ahmad bin Hambal memakruhkan puasa Rajab sebulan penuh. Dan hilang kemakruhannya kalau paling tidak 1 hari saja dia tidak puasa. Jadi ada anjuran memperbanyak puasa Rajab, tapi minimal 1 hari aja nggak puasa. Nah itu hilang kemakruhannya. Ya, kalau misalnya bulan Rajab 30 hari, lalu dia 1 hari nggak puasa Rajab, maka sah puasa sunnahnya. Tapi kalau 30 hari puasa semua, maka malah hukumnya makruh. Ya, karena itu adalah tradisi jahiliyah memuliakan bulan Rajab. Ya. Jadi intinya puasa yang disunnahkan juga sebelum kita hitung dari bulan Muharram adalah memperbanyak puasa di 4 bulan haram. Ya, Asyhurul Hurum. Baik, sekarang kita masuk nih puasa khusus pada bulan khusus ya. Bulan Muharram, ada nggak di bulan Muharram puasa khusus? Guys, saya sambil ngetes maklumat kalian. Insya Allah kalian paham mudah lah mengetahuinya. Biasa dilakukan. Apa puasa yang di bulan Muharram? Hah? Mana suaranya? Tanggal 10 ya, Ustaz. Nah, puasa apa namanya? Puasa Asyura. Asyura. Dasarnya Asyura dulu ya. Dasarnya tanggal 10 Muharram, Asyura. Tapi karena Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi juga puasa Asyura, maka Nabi anjurkan untuk berbeda dengan mereka. Yaitu puasa sebelumnya yang disebut Tasu'a atau puasa setelahnya tanggal 11 Muharram. Nah jadi anjurannya adalah kalau bisa 3 hari. Tanggal 9, 10, dan 11. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya akhwat, nggak bisa 3 hari. Nah, mana yang dipilih? Kalau nggak bisa tanggal 9, 10, 11. Mana yang dipilih? Tanggal 9. 9. Dulu, poinnya tanggal 10 dulu, jangan lepas. Tanggal 10 dulu. 10, Ustaz. Nah, jadi tanggal 10 dengan tanggal 9. Atau kalau tidak, tanggal 10 dengan tanggal 11. Nah, jadi tanggal 10 itu yang jadi sentralnya dulu ya.
Karena itu yang dianjurkan. Nah, kalaupun nggak bisa misalnya, kalaupun nggak bisa tanggal 10, boleh nggak tanggal 9 dan tanggal 11? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Ya kan puasa khusus dengan Asyura yang ada kaitan atau puasa Muharram. Kalaupun misalnya nggak bisa 9-11, bisa nggak 9 saja atau 11 saja? Bisa. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 nggak bisa, 11 nggak bisa puasa sama sekali, boleh nggak? Boleh. Ya boleh, udah banyak puasa sunnah gitu ya. Ya puasa sunnah nggak apa-apa ditinggalkan, nggak ada masalah gitu ya. Oh saya nggak bisa puasa tanggal 10, nggak bisa tanggal 9, ya udah nggak apa-apa. Cari hari yang lain, puasa Senin Kamis lah, puasa Muharram yang lain gitu ya. Nah, jadi puasa sunnah. Tapi dengan catatan, ya secara khusus puasa tanggal 10-nya itu jangan ditinggalkan kalau bisa, walaupun hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa puasa Asyura itu kafarat tukaffir sanatal madhi wa sanatal qadimah, ya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi pahalanya besar sekali ya. Nah, ini jangan disia-siakan. Baik, Muharram. Sudah Muharram bulan apa? Safar. Safar. Nah, puasa Safar ada nggak puasa khusus bulan Safar? Nggak ada. Puasa khusus bulan Safar nggak ada. Ya. Muharram, Safar. Rabiul Awal. Ada nggak puasa khusus Rabiul Awal? Nggak ada. Rabiul Tsani. Nggak ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Ula. Ada nggak? Nggak ada. Jumadil Akhirah. Nggak ada. Ya, berarti Rajab. Ada Rajab? Puasa khusus Rajab sebenarnya bisa dikatakan mungkin kita nggak masukkan. Ya, karena masuk sebagai puasa Ashurul Hurum. Ya, puasa bulan haram. Jadi khususnya itu karena dia bulan haram. Ya. Kemudian puasa Sya'ban. Ada nggak puasa Sya'ban? Rajab Sya'ban. Puasa khusus Sya'ban. Nah, puasa khusus Sya'ban ada ya, Pak? Puasa khusus Sya'ban ada. Jadi Rasulullah senantiasa memperbanyak puasa Sya'ban, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tapi dengan catatan, kata seperti dalam mazhab Syafi'i tadi, dengan catatan lakukannya hanyalah di 15 pertama dari bulan Sya'ban. Kecuali kalau kita memang biasa berpuasa, maka silakan kalau mau melanjutkan setelah 15 awal Sya'ban tadi. Tapi memperbanyak bulan Sya'ban untuk puasa juga dianjurkan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seakan-akan Rasulullah itu puasa Sya'ban sepenuh bulan. Ya, seakan-akan gitu ya. Karena saking seringnya beliau puasa di bulan Sya'ban. Ya. Nah, baik. Kemudian setelah Sya'ban apa? Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Ada puasa sunnah Ramadan? Nggak ada. Nggak ada. Sunnah Ramadan. Nggak ada ya. Ya Ramadan Wajib. Ya, puasa wajib Ramadan. Baik. Kemudian setelah bulan Ramadan, bulan Syawal. Nah, puasa Syawal ada nggak? Ada. Ada ya? Sunnah. Ada. Nah, Sitan min Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 harinya ini boleh nggak dari tanggal 2? Boleh. Haruskah berturut-turut? Boleh nggak terpisah-pisah? Boleh. Boleh. Boleh, Kenapa di bulan Syawal? Tapi anjurannya kalau bisa berturut-turut. Kalau anjurannya berturut-turut. Boleh nggak puasa Syawal padahal masih punya hutang Ramadan? Nah, ini yang sering ditanya ini. Sering ditanya. Masih punya qada Ramadan, boleh nggak puasa Syawal dulu? Nah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jangan boleh-boleh dulu. Fihi qaulan. Ada 2 pendapat di sini. Tapi lebih utama yang wajib. Kodok dulu, Ustaz. Kenapa? Lebih baik di kodok dulu gitu, Ustaz. Bayar kodok. Ya, kalau dikatakan lebih baik, iya. Ini kan kita bicara boleh atau tidak boleh. Kalau lebih baik, semua ulama sepakat lebih baik kodok dulu baru Syawal, ya. Tapi yang jadi masalah, ada yang berpendapat, ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hambali mengatakan tidak boleh puasa Syawal kalau masih ada kewajiban Ramadan. Tidak boleh. Ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa apa kata Rasulullah? Ini hadisnya yang terkait dengan puasa Syawal ya. Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fakana shaumud dahri. Barang siapa puasa Ramadan lalu dia menambah dengan 6 hari puasa Syawal, maka dia puasa sepenuhnya 1 tahun. Ya. Artinya ya apa? Coba pahami hadis ini ya.
Barang siapa puasa Ramadan, lalu lanjutkan puasa Syawal, maka itu puasa 1 tahun penuh. Barang siapa puasa Ramadan, berarti ada isyarat Ramadannya selesai dulu. Enggak? Berarti ada isyarat puasa Ramadannya selesai dulu. Apakah secara ada atau secara qadha? Gitu ya. Apakah secara ada memang sebulan penuh Ramadannya selesai, atau memang ada kewajiban qadha, selesaikan dulu qadhanya. Ah, itu isyaratnya, kata pemahaman mazhab Hambali. Nah, kalau dia sudah menyelesaikan Ramadannya secara ada dan qadha, barulah dia puasa Syawal. Nah, itu argumentasi mazhab Hambali. Jadi tidak boleh puasa Syawal kalau belum puasa qadha Ramadan. Nah, tapi kalau menurut jumhurul ulama, dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, boleh mendahulukan puasa Syawal meskipun masih punya hutang qadha Ramadan, walaupun utamanya afdolnya adalah qadha dulu. Tapi kalau misalnya ini saya khawatir puasa Syawalnya nanti waktunya habis, ya udah puasa Syawal dulu gitu kan, karena misalnya puasa Syawalnya baru sempat dilakukan 1 pekan ya, atau 10 hari sebelum 10 hari di akhir Syawal. Ya, kenapa nggak dari awal? Ya kalau dari awal kan ini silaturahim, ya kue lebaran masih banyak. Jadi kalau puasa terganggu gitu ya. Rendangnya masih banyak, jadi nggak bisa puasa di awal. Udah, pertengahan Syawal baru bisa puasa Syawal gitu ya. Nah, akhirnya ya udah. Tapi qadha Ramadannya sampai 20 hari. Ya, karena haidnya 15 hari, karena haidnya 7 hari, sakitnya 13 hari. Ya. Ya, bukan sakitnya. Haidnya 7 hari, sakitnya 10 hari, musafirnya 3 hari. Ya, akhirnya qadha Ramadannya 20 hari gitu. Nah, nanti qadha Ramadan 2 hari nggak tersisa untuk bulan Syawal. Itu gimana? Ya udah, puasa Syawal dulu nggak apa-apa lah. Ya. Nah, baru puasa qadha. Nah, dasarnya apa? Nah, sekarang pertanyaannya ya. Jadi kalau kita pakai mazhab Hambali kan cukup kuat juga tadi dalilnya kan? Tidak puasa Ramadan dulu baru Syawal. Berarti kan Syawal tidak boleh kalau puasa Ramadan belum selesai. Tapi mayoritas ulama punya dalil. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah qadha Ramadan itu batas waktunya sampai bulan Sya'ban. Berarti kalau mau Syawal dulu boleh nggak? Padahal qadha Ramadan masih bisa sampai Sya'ban. Boleh nggak? Hah? Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu ya baru mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan berikutnya. Artinya qadha Ramadan itu waktunya luas ya sampai bulan Sya'ban. Yang penting nggak ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Lah kalau qadha Ramadan bisa sampai bulan Sya'ban, boleh nggak? Ada nggak kemungkinan Aisyah puasa sunnah? Ada nggak kemungkinan Aisyah puasa sunnah? Puasa Muharram, puasa Rabiul Awal, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, mungkin nggak? Mungkin. Ya, Rasulullah puasa, istri beliau pasti akan puasa juga. Ya, yang sunnah-sunnah juga. Berarti ketika Aisyah itu puasanya di Ramadannya di bulan Sya'ban, ada kemungkinan beliau sudah berpuasa sunnah sebelum qadha Ramadan. Nah, karena beliau sudah puasa sunnah sebelum qadha Ramadan, kemungkinan itu tadi, dan itu bersama dengan Nabi SAW, berarti puasa Syawal dibolehkan untuk dilakukan meskipun belum puasa qadha Ramadan. Nah, ya. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama, puasa Syawal dulu boleh. Puasa Syawal dulu boleh walaupun qadha masih punya. Tetapi kalau ditanya mana yang paling utama, ya semua ulama sepakat. Yang paling utama adalah qadha dulu baru Syawal. Ya. Pertanyaan lain ya akhwat, boleh nggak puasa qadha Ramadan sekaligus niat Syawal? Ah, ini orang yang malas puasa ini ya. Yang malas puasa dia gabung-gabungin ya. Nanti apalagi begini, boleh nggak gabung puasa qadha Ramadan plus Syawal plus Senin Kamis plus Ayyamul Bid? Kebetulan Senin Kamis di hari Ayyamul Bid. Kebetulan di bulan Syawal juga. Nah, gitu. Boleh nggak? Nah, ini di sini nanti ada khilafiyah juga di kalangan ulama ya. Khilafiyahnya begini. Kalau bicaranya antara qadha Ramadan dengan puasa sunnah, kebanyakan ulama mengatakan tidak sah sunnahnya, yang sah hanya fardunya saja. Ya, karena nggak bisa menggabungkan antara fardu dengan sunnah. Jadi yang sah itu adalah yang fardunya saja, tetapi tetap bisa mendapatkan keutamaan waktu sunnah. Jadi bukan pahala sunnahnya, tapi fadilah waktu saja. Misalnya begini, kalian punya hutang Ramadan. Ya, boleh nggak misalnya begini, Pak? Saya mau puasa Ramadan,
saya mau puasa qadha Ramadan tapi milih hari Senin, milih hari Kamis. Boleh nggak? Boleh. Tapi sah nggak puasa Senin Kamisnya? Nah, sah nggak puasa Senin Kamisnya? Nggak sah ini menurut kebanyakan ulama. Ya, tapi dapat kemuliaan memilih hari Seninnya atau memilih hari Kamisnya. Pemilihan waktu saja. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua ada yang mengatakan sah puasa sunnahnya. Sah puasa sunnahnya, yang mengatakan begitu. Ya, karena ini dikiaskan seperti sahnya sahnya sholat wajib yang diniatkan sekaligus sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi kita kalau masuk masjid, kita masuk masjid ya. Pas kita masuk masjid, di dalam hati sebelum masuk masjid sudah mau niat nih sholat sunnah tahiyatul masjid. Pas masuk masjid iqomat, maka kita nggak boleh puasa sunnah tahiyatul masjid, tapi boleh diniatkan bersama dengan sholat fardu berjamaah. Nah itu sah ya. Nah, maka kalau misalnya seperti itu dalam sholat, dalam puasa juga begitu sah, begitu juga ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana kalau hukumnya adalah menggabungkan antara yang sunnah? Tadi ya contohnya misalnya puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal, puasa Senin Kamis. Sah nggak? Ya, jawabannya semua ulama sepakat sah. Kalau yang digabungkan adalah yang sunnah-sunnah itu semuanya sah. Tapi dengan syarat waktunya memang bersamaan. Nah kalau waktunya nggak bersamaan nggak sah. Misalnya begini, saya mau puasa Senin plus Kamis, sah nggak? Ya, Kenapa nggak sah? waktunya jauh, Ustaz, beda. Waktunya beda, Ustaz. Waktunya nggak ketemu gitu ya. Senin sama nggak ketemu gitu. Tapi kalau puasa Syawal ya dengan hari Senin, dengan Ayyamul Bid, nah itu sah, nggak apa-apa. Ya. Begitu juga dengan sholat ya, akhwat. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholat, ya misalnya begini, kita masuk masjid, lalu kemudian menggabungkan 3 sholat. Sholat wudhu, ya karena sebelumnya kita kan wudhu ya, sholat wudhu, tahiyatul masjid, qobliyah. Nah, boleh nggak? 3-3 aja dilakukan dalam 2 rakaat. Nah, boleh, karena memang waktunya bertepatan. Ya, walaupun afdolnya kalau bisa dipisah-pisah. Kalau memang waktunya masih banyak, sebelum iqomat, mau dipisah-pisah lebih utama gitu ya. Tapi kalau misalnya begini, timer di masjid tinggal 2 menit. Ya, logikanya cuma dapat 2 rakaat. Langsung kita niat 3-3-nya. Dalam sholat 2 rakaat itu boleh, sah ya. Tapi dengan syarat, tadi saya katakan, waktunya memang bersamaan. Jadi kalau waktunya nggak bersamaan, nggak sah. Misalnya begini, di waktu duha sekarang ini, saya mau sholat duha plus tahajud. Sah nggak? Nggak sah. Tahajud udah lewat malam tadi. Gitu ya. Jadi hanya sholat duha saja yang dia dapat. Gitu ya. Nah itu. Jadi intinya boleh menggabungkan niat. Nah ini, oh ya, saya juga sudah menulis akhwat. Kalian nanti bisa download. Ya, kalian bisa download tulisan saya tentang masalah fikih niat. Ya, ada buku saya tulisannya fikih niat. Bisa di-download dari website tadi. Nah, di situ saya membuat satu subbab, satu bab ya, satu bab tentang masalah niat, namanya adalah at-tasyrik fin niyah. Jadi kasus-kasus yang tadi kita sebutkan ini namanya disebut at-tasyriku fin niyah ya. At-tasyrik itu artinya menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amalan. Nah, itu namanya disebut at-tasyriku fin niyah. Nah, ini kalian baca lah ya. Ini kajian. Sebenarnya ini kalau dalam ilmu khusus kalian nanti pelajari dalam bab ilmu kaidah fikih di semester berapa ya? Semester 7 atau semester 8 itu ya. Nanti ada mata kuliah namanya qawaid fiqhiyah. Ketika kalian nanti akan membahas kaidah al-umuru bi maqasidiha. Nanti ada satu pembahasan namanya at-tasyrik fin niyah ya. Nah, itu penggabungan niat-niat puasa. Baik, tadi puasa di bulan Syawal. Nah, setelah bulan Syawal apa ya, akhwat? Syawal, terus Zulkaidah. Zulqa'dah. Nah, Zulkaidah itu lisan orang Indonesia, Zulkaidah. Zulqa'dah. Nah, itu seperti Zenab ya. Zenab itu lisan orang Indonesia tuh, Zenab. Zainab. Kalau di tempat Palembang, di Palembang tuh ada panggilan orang DJ gitu ya. DJ itu bukan DJ yang ini ya di klub-klub malam itu. Nah, itu DJ itu panggilan itu nama Khadijah. Ya Khadijah panggilannya DJ. Baik. Jadi Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah itu apa? Ada nggak puasa sunnah di bulan Zulqa'dah? Bulan haram. Nah, secara khusus nggak ada. Tapi dia disunnahkan memperbanyak karena bulan haram, ya.
Jadi tidak ada puasa khusus di bulan Dzulqa'dah kecuali sebagai bulan haram. Setelah Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada nggak puasa sunnah khusus? Ada Apa? Ada. Dari tanggal berapa? puasa dari tanggal 1 Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. 7. Hah? 9 kalau Dari tanggal 9 sampai sampai 9. puasa Arafah. Nah, tapi pertanyaan begini, dari tanggal 1 sampai tanggal 8, puasa apa itu? puasa di Ada bulan puasa tanggal haram. 1 sampai 8. Puasa Tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8. Tanggal 1 ya? Hah? Nggak tahu. Kalau di kitab-kitab fikih, itu Di bulan disebut haram. bulan haram. Enggak, bukan bulan haram, ada istilah khusus. Kalau di kitab-kitab fikih namanya disebut dengan siyamul, pakai bahasa Arab ya, walaupun dia terjemahnya puasa 8 hari di awal bulan Dzulhijjah. Siyamul ayyamit tamaniyah. Siyamul ayyamit tamaniyatil ula min Dzulhijjah. Siyamul ayyamit tamaniyatil ula min Dzulhijjah. Puasa 8 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, itu dianjurkan atas dasar ayat Al-Quran wal fajri walayalin asyar. Ya, karena kita dianjurkan memperbanyak puasa memperbanyak ibadah ya di awal Dzulhijjah. Ya. Tapi namanya nggak ada nama khusus, yaitu tadi namanya puasa 8 hari gitu aja, gitu ya. Dan lebih khusus lagi, tapi ini sebagai ulama tidak disepakati, lebih khusus lagi oleh sebagian ulama tanggal 8-nya yang tadi disebut dengan puasa hari Tarwiyah. Ya, puasa hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, sedangkan untuk tanggal 9 ada nama khusus, namanya puasa Arafah. Ya. Tapi saya tanya nih, Afat, ini juga perdebatan juga ini. Puasa Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau karena wukuf di Arafah? Nah, saya tanya, tanggal 9 Dzulhijjah atau karena wukuf di Arafah? Karena wukuf Ustaz. Bahasa akhta, ini keliru. Ini keliru. Karena bisa jadi jamaah haji wukuf di Arafahnya tanggal 8 di negeri kita. Karena ada perselisihan waktu. Misalnya begini, di Saudi Arabia tanggal 9 Dzulhijjah, mereka wukuf. Di negeri kita masih tanggal 8, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin, gitu kan? Nah, saat di sana tanggal 10 Dzulhijjah, di kita baru tanggal 9, gitu ya. Nah, saya tanya, kapan kita puasa Arafah? Saat tanggal 9 di negeri kita, atau saat tanggal 9 di Arab Saudi? Mana? Coba. Nah, jawabnya adalah saat tanggal 9 di negeri kita, gitu. Jadi bukan saat wukuf di Arafah. Nah, karena itulah tadi saya katakan, ya, kapan kita puasa Arafah? Jawabannya nggak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah, walaupun namanya sama Arafah, gitu ya. Tapi yang benar adalah puasa Arafah itu karena kita tanggal 9 Dzulhijjah. Malah nih, Akhwat, malah jamaah haji yang melakukan wukuf di Arafah itu nggak sunnah puasa Arafah. Yang sunnah puasa Arafah itu yang nggak haji, gitu, yang nggak wukuf. Nah, kita yang tidak berangkat haji, yang tidak wukuf, malah kita yang puasa sunnahnya, gitu ya. Jadi, kapan kita puasa sunnahnya? Tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafah, walaupun namanya sama. Tapi karena tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Baik. Nah, itu puasa Arafah. Nah, selain itu apa? Ada nggak puasa lagi di bulan Dzulhijjah? Ada nggak puasa bulan Dzulhijjah lainnya yang sunnah? Selain dia sebagai bulan haram tentunya ya. Dan juga selain hari Senin Kamis Ayyamul Bid. Sepertinya nggak ada ya. Sepertinya nggak ada lagi. Jadi puasa sunnah muqayyad terakhir itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi puasa sunnah muqayyad pertama adalah tanggal 9 Muharram dan puasa yang terakhir adalah 9 Dzulhijjah. Nah, ini angka 9 nih angka unik ini ya, dari 9 ke 9 ini ya. Tapi jangan aneh-aneh, kasih keyakinan di situ. Tatayur namanya. Ya. Baik, jadi dari tanggal 9 Muharram sampai ke 9 Dzulhijjah. Nah, itu puasa sunnah yang dikategorikan muqayyad ya, yang dikategorikan puasa muqayyad.